Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Saya dari Prodi Informatika Ruang 2. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan latihan soal, yaitu tugas video yaitu lakukan BFS dan DFS dari not A pada graf A, B, buka kolom 3, AC1, BD4, CD1, CE5, DE2. Tuliskan urutan kunjungan dan implementasikan dalam Python. Berikut untuk kodenya. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan import queue. Ini fungsinya untuk memanggil fungsi the queue. Fungsi ini dipakai untuk membuat queue pada BFS. Lalu ada class graph, yaitu kelas ini dipakai untuk membuat objek graphnya. Lalu sini kita masuk ke fungsi definit. Nah, definit ini fungsinya itu untuk menyatakan kelas di dalamnya atau untuk menginisialisasi kelas itu sendiri. Nah, di sini ada self adj. Nah, ini fungsinya itu atau ini tuh menjelaskan bahwa list itu disimpan dalam bentuk dictionary. Lalu kita ke def at vertex. Di sini ada self, if not in self adj, self adj. Nah, fungsi dari add vertex ini untuk membuat vertex. Nah, vertex itu adalah titik atau simbol dalam graf yang merepresentasikan entitasnya. Nah, lalu ada def at edge. Nah, di sini fungsi ini tuh untuk menambahkan edge setelah vertex itu dibuat tadi. Nah, edge ini adalah, atau pengertian dari edge ini adalah fungsi yang menghubungkan dua vertex, atau bisa disebut dengan mudahnya itu bisa disebut dengan sisi. Itu yang menghubungkan dua vertex tadi. Nah, lalu di sini ada def neighbors. Nah, untuk ini fungsi ini tuh fungsinya untuk menentukan lokasi tetangga setelah vertex tadi itu dibuat, atau bisa juga disebut untuk mengambil daftar tetangga dari satu node gitulah. Nah, lalu ada def BFS, atau kita masuk ke BFS-nya. Ada yang pertama ada fungsi BFS. Nah, fungsi ini yang berisi logika-logika dari BFS-nya. Yang pertama ada visited. Nah, visited set ini dia itu menyimpan node yang sudah dikunjungi supaya loopingnya itu supaya dia tuh nggak loop selamanya gitu. Lalu ada queue sama dengan the queue start. Nah, ini fungsinya untuk memulai proses queue dari node awal, karena ini nih menggunakan logika BFS, yaitu BFS itu menggunakan FIFO, yaitu first in first out. Yang duluan masuk, dia yang duluan keluar, gitu. Lalu ada order. Nah, ini untuk menyimpan urutan traversal. Apa itu traversal? Nah, traversal itu adalah seberapa jauh node telah dijelajahi atau dikunjungi. Lalu ada while queue. Nah, di while queue ini, selagi queue-nya itu nggak kosong, proses traversal atau penjelajahan node akan terus berjalan sampai semua node-nya itu telah dikunjungi dan disimpan, dan lalu kita simpan hasil traversalnya atau hasil yang sudah kita jelajahi tadi. Lalu kita ke for neighbor. Nah,
for neighbor in graph neighbors not. Nah, ini nih fungsinya untuk ngecek apakah semua neighbor posisinya itu sudah berada pada bagian yang tepat atau enggak gitu. Nah, if neighbor not invisited, nah di sini jika neighbornya itu belum dikunjungi, kita masukkan ke queue menggunakan queue append. Di sini. Nah, ya tadi ini untuk penjelasan ini. If neighbor not invisited tadi, jika neighbornya itu belum dikunjungi, masuk ke queue, dan lalu kita tuh menggunakan queue append untuk nambahkan queue-nya. Lalu kita return order, ini tuh untuk mengembalikan hasil yang sudah kita urutkan tadi. Nah, lalu kita masuk ke fungsi DFS. Nah, fungsi DFS ini ada DFS rekursif, dia tuh rekursif. Nah, ini nih berisi logika-logika DFS-nya. Nah, yang pertama itu ada if visited is none. Nah, if visited is none ini, kita tuh menggunakan if visited is none ini supaya set atau list baru kita itu dibuat pas awal pemanggilan. Lalu ada visited at. Nah, ini lalu ada open order append. Nah, ini nih untuk mengunjungi node-nya. Lalu ada for neighbor in graph neighbor node. Terus ada if neighbor not in visited, DFS recursive. Fungsi ini dia itu apabila node telah dikunjungi atau kita jelajahi tetangganya atau neighbornya. Nah, ini tuh apabila node-nya telah dikunjungi, lalu kita jelajahi neighbor atau tetangganya sedalam mungkin. Karena ini tadi fungsinya dia logika DFS, kita tuh mengunjunginya sedalam mungkin. Nah, kalau dia buntu baru dia backtrack atau kembali ke sebelumnya atau persimpangan sebelumnya. Nah, ini bakal terus berjalan sampai semuanya node-nya itu terkunjungi. Lalu kita return order. Nah, di sini fungsinya sama dengan return ordernya tadi yang di atas, yaitu untuk mengembalikan yang sudah terurut. Nah, kita masuk ke mainnya. Nah, di sini ada variable graph atau graph. Nah, ini adalah intinya tuh ini variabel yang isinya perintah untuk memanggil kelas graph. Lalu ada edge atau sisi, ini adalah variabel tempat kita input nilai graf dari soal. Nah, ini soalnya. Jadi tempat kita nginputkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan, yang sudah ditentukan. Lalu ada for u, vw in edge, ada variable graph, edge, terus ini fungsinya untuk memanggil fungsi add-edge yang telah kita buat tadi. Nah, lalu kita ke ini print BFS dan print DFS. Nah, di sini kita memanggil fungsi BFS dan DFS, lalu kita mencetak hasilnya atau supaya hasilnya nanti ada outputnya gitu. Nah, kalau kita run dia akan begini outputnya. Nah, BFS-nya A, B, C, D, E, DFS-nya A, B, D, C, E. Dia beda karena BFS dan DFS tadi konsepnya untuk BFS dia itu menjelajahi yang paling dekat dulu. Nah, sedangkan yang di DFS dia itu menjelajahi terus sampai ke ujung.
atau sedalam mungkin. Nah, kalau dia buntu, dia kembali ke persimpangan. Lalu dia menjelajahi lagi nih sampai semuanya itu terjelajahi gitu. Nah, berikut untuk outputnya, dan ini untuk kode-kodenya. Sekian dari saya, Siti Manisa, saya ucapkan terima kasih.